Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online kali ini. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi adik-adik nggak boleh sedih ya, karena kakak Vicky sama kak Putri akan nemenin adik-adik di ibadah minggu ini. Nah, adik-adik ada 4 hal yang akan kakak kasih tahu untuk adik-adik siapkan sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama apa tuh kak? Pakai bajunya yang rapi dan mandi dulu. Nah, udah mandi sama baju rapi. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk membawa Alkitab sama kidung cerianya. Nah, yang ketiga apa kak? Persembahannya jangan lupa disiapkan. Nah, yang keempat, adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Jangan lupa minta mama sama papa untuk temenin adik-adik ibadahnya ya. Oke adik-adik, selamat beribadah. Dadah. Adik-adik, sekarang kakak akan memberi waktu kepada adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, sekarang mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 151. Siap semuanya ya? Oke. Boleh duduk, dan sekarang kakak akan memimpin doa untuk doa pembukaan dan kita akan melanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Nanti akan kakak tutup. Sekarang kakak berikan waktu kepada adik-adik untuk berdoa mengakui semua kesalahan yang telah kita lakukan selama seminggu ini adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami di sini masih dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dengan ibadah online ini juga Tuhan tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Kiranya apa yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini Tuhan mau ampuni, Tuhan mau berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik dari yang sebelumnya Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih berantem sama teman-teman kami, kakak, adik, ataupun kami masih melawan dengan orang tua kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dan memimpin kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 90 yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Siap semuanya ya, jangan lupa pakai gerakan biar kita tambah semangat. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hebat semuanya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita memulai pelayanan firman-Nya yang akan dipimpin oleh Kak Putri dan Kak Ruth, adik-adik sudah harus siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Putri ulangi kembali, Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Namun adik-adik, biarkan Alkitabnya terbuka terlebih dahulu. Kita akan berdoa dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bantu kami Tuhan agar kami bisa duduk diam, agar kami dapat mengerti, memahami isi dari firman Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, serta menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Baik adik-adik, sudah dibuka semua ya untuk kitabnya. Kakak Putri ulangi kembali, tadi terambil dari Hosea 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, kita baca sama-sama adik-adik ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Demikian untuk firman Tuhan adik-adik. Dan sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan saat ini atau pagi ini, kakak punya satu video nih adik-adik. Dan videonya kakak minta adik-adik untuk menyimak, mendengarkan dengan baik. Dilihat ya videonya. Kalau ku dengar lagi kau mencubit-cubit kayak mana? Gak boleh mencubit ya Tian? Iya, Mak. Gak boleh mencakar ya Tian? Iya, Mak. Tangan. Kau masih bandel Tian? Enggak, Mak. Betul. Enggak, Mak. Kalau bandel, ku cubit kau ya? Iya, Mak. Kayak mana mencakar? Ini. Kayak mana memukul? Ini. Kayak mana mencubit? Ini. Kayak mana menjambak? Ini. Kayak mana menunjang? Ini. Kalau kau pukul lagi temanmu, awas kau ya? Iya, Mak. Kau dengar? Iya, Mak. Betul. Iya, Mak. Kalau kau cubit lagi, ku hukum kau ya? Iya, Mak. Bilang, aku nggak bandel lagi, Mak. Aku nggak pandai lagi, Mak. Aku nggak bandel lagi, Mak. Aku nggak pandai lagi, Mak. Terus, Aku nggak pandai lagi, Mak. terus, Aku pandai lagi, Mak. terus, Nggak pandai lagi. terus. Nggak pandai lagi ya. Kaki. Mak, aku nggak bandel lagi. Coba pukul dulu tanganmu, pukul tanganmu. Pukul tanganmu dulu. Tanganmu. Cubit. Cakar. Jambar rambutmu. Udah. Aku nggak bandel ya, Mak. Aku nggak pandai ya, Mak. Aku jadi anak yang baik. Aku tadi yang baik, Mak. Betul. Betul, Mak. Betul ya, Mang? Udah, Mak. Janji, Mak. Tadi, Mak. Aku nggak bandel. Aku nggak pandai. Udahlah, anakku, Mak. Gimana adik-adik, sudah lihat videonya ya? Sekarang Kak Putri mau tanya nih, dari video tadi, pernahkah adik-adik mengalami hal tersebut? Pasti pernah ya? Pernah dimarahi mama? Pernah dimarahi papa? Pernah dimarahi oleh oma, opa, bapak, ataupun ibu guru? Seperti yang tadi di video tadi, seorang ibu dan anak ya adik-adik, anaknya melakukan kesalahan. Apa sih kesalahannya? Dia menakali atau isengin temennya nih adik-adik. Jadi temannya dicubit, temannya dipukul, temannya dijambak, semuanya menjadi anak nakal seperti itu. Nah, kira-kira mamanya suka nggak kalau melihat anaknya seperti itu? Pasti nggak bakal suka ya, pasti nggak akan suka melihat anaknya seperti itu adik-adik. Nah, jadi dalam video itu mamahnya mau tes nih adik-adik, ngetes anaknya. Coba kamu tadi cubit temennya, coba cubit diri kamu, sakit nggak? Coba kamu jambak rambut kamu, sakit nggak? Begitu kan tadi dari videonya. Nah, mamanya tuh pengen atau ingin merasakan apa yang dirasakan temannya. Jadi apa yang anak itu lakukan, apa yang adik tersebut lakukan, menyubit temannya, mamanya ingin tahu nih reaksi anaknya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau apapun yang misalnya adik-adik cubit temannya, pasti kan temannya merasakan sakit ya, adik-adik kan dicubit, rambutnya dijambak, itu pun yang dirasakan anak tadi, karena dia mencoba untuk menyubit dirinya sendiri, menjambak rambutnya sendiri seperti itu. Jadi apa yang dirasakan temannya itu, rasa sakit yang dirasakan temannya juga pasti apa yang dirasakan sakit oleh anak tadi.
Jadi sekarang Kak Putri mau tanya, kira-kira mama atau papa yang sudah memarahi adik-adik misalnya, menegur adik-adik, itu apakah sayang atau tidak kepada adik-adik? Tentunya sayang adik-adik ya. Orang tua memarahi adik-adik, menegur adik-adik itu bukan karena tidak sayang sama adik-adik, melainkan karena rasa sayangnya orang tua tersebut menginginkan adik-adik untuk belajar lebih baik lagi. Jadi tidak jadi anak yang nakal, tidak jadi anak yang suka iseng dengan temannya, tetapi patuh sama orang tua, nurut sama perintah orang tua, guru dan lainnya, dan tidak iseng atau tidak nakal dengan teman-teman yang lain. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita dari Alkitab ini, dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3, hari ini kita juga belajar dari pembacaan firman kita ini yang mau mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah menghukum manusia atau menghukum anak-anaknya, bukan berarti Allah itu tidak sayang sama adik-adik. Allah atau Tuhan itu tidak membenci manusia atau umatnya. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya umatnya itu bisa hidup jauh lebih baik adik-adik. Seperti itu, supaya umatnya mengetahui hal yang benar sesuai kehendak Allah. Sekarang kalau memang ya, kalau misalnya hidup dalam penghukuman tersebut itu tidak mudah adik-adik, tetapi Nabi Hosea hendak mengingatkan kepada umatnya untuk sungguh-sungguh kembali taat kepada Allah dan tekun mengenal Allah. Kenapa ya Hosea melakukan hal tersebut? Karena Hosea ingin mengingatkan adik-adik, karena Allah yang menghukum mereka adalah Allah juga yang akan menebus mereka dari penghukuman tersebut adik-adik. Bahkan Allah juga akan memulihkan kehidupan mereka juga. Seperti itu. Nah adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan ini kita juga bisa belajar dari Oma dan Opa. Kenapa Kak Putri bilang belajar dari Oma dan Opa? Karena Oma dan Opa ini adalah orang yang sudah lanjut usia, adalah orang yang kaya akan pengalaman iman adik-adik untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus, seperti itu. Dan untuk Oma dan Opa ini, kita kan sering lihat ya kalau Oma dan Opa ini sudah lanjut usia, kemudian mereka juga selalu dianggap lemah, tidak berdaya, seperti itu. Tapi yang adik-adik lihat, Oma dan Opa tetap selalu bersukaria, tetap selalu sukacita adik-adik dimanapun mereka berada, di gereja, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar rumahnya, seperti itu. Karena apa? Karena Oma dan Opa itu selalu taat dan tekun mengenal Tuhan adik-adik, seperti itu. Dengan cara apa ya Kak Putri? Dengan cara Oma dan Opa itu tekunnya seperti apa? Yaitu pertama berdoa, kemudian membaca Alkitab, dan rajin memuji Tuhan adik-adik. Adik-adik, untuk saat ini kakak juga ingin mengingatkan bahwa tanggal 12 Oktober 2020 ini merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia, atau biasa kita kenal atau kita sebut adalah Pelkat PKLU GPIB, yang senantiasa memiliki ketekunan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mari kita belajar tekun adik-adik mengenal Allah secara benar, dan cara yang tadi kakak sampaikan. Yang pertama apa adik-adik? Berdoa, belajar dengan baik, membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, dan satu hal lagi, selalu bersyukur dalam segala hal. Jika kita jalankan hal tersebut, maka kasih Allah akan selalu kita rasakan adik-adik. Jadi segala apapun yang kita lakukan, pasti kasih Allah akan kita rasakan dalam kehidupan kita sendiri. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang berjudul Yang Maha Kasih. Siap ya? 1, 2, 3. Kasih
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Sehingga kami anak-anak-Mu dapat beraktivitas dengan baik bersama dengan anggota keluarga kami, teman terkasih kami, ataupun seluruh lingkungan kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga di sini dan saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, untuk pergumulan bangsa kami, bangsa Indonesia yang mengalami segala macam cobaan ya Bapa, terkhusus untuk virus corona. Kiranya Tuhan mau memberkati orang-orang yang menderita penyakit corona ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesembuhan sehingga mereka semua dapat pulih, dapat beraktivitas kembali dan berkumpul bersama dengan anggota keluarga mereka. Dan Tuhan Yesus juga mau memberkati para medis, untuk perawat dan para dokter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar dan mampukan mereka agar mereka dapat menyembuhkan pasien-pasien dengan sabar dan dapat Tuhan campur tangan di dalamnya melalui para dokter, para perawat agar para pasien dapat disembuhkan dan dipulihkan. Berkati para dokter dan perawat ini beserta dengan anggota keluarganya Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka agar mereka dapat melayani dengan baik. Tuhan Yesus yang baik juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami atau anggota keluarga kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih banyak karena Tuhan menambahkan satu umur atau satu usia kembali kepada mereka yang berulang tahun Tuhan. Kiranya dalam penambahan usia mereka bisa tambah dewasa, mereka bisa menjadi anak Tuhan yang baik dan takut akan Tuhan, serta menjadi terang dan garam. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Segala aktivitas yang ada dalam gereja kami, Tuhan mau berkati. Engkau berkati para jemaat GPIB Kinasi Tuhan, agar kiranya seluruh jemaat beserta dengan anggota keluarga Tuhan beri kesejahteraan, Tuhan jaga dan lindungi mereka dalam aktivitas apapun Tuhan. Tuhan juga mau berkati Ibu Pendeta beserta dengan anggota keluarga, para majelis beserta dengan anggota keluarga, para karyawan organis, prokantor, paduan suara, dan para komisi. Kiranya Tuhan Yesus juga mau berkati bersama dengan anggota keluarga, seluruh pelkat yang ada dalam GPIB Kinasi. Tuhan Yesus mau berkati dalam pelayanannya semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan surat anak-Mu ya Bapa, dan kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk adik terkasih kami, untuk Pelkat PA beserta dengan kakak-kakak layan. Tuhan memberkati kami juga Tuhan dalam aktivitas yang kami lakukan, untuk pelayanan kami, untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, seperti apa yang Tuhan ajarkan kami di dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Yang tadi adik-adik uangnya sudah disiapkan, kita akan memberikannya dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205 yang berjudul Aku Suka Membagi. Siap ya? Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang
untuk berdoa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami tadi telah selesai memberikan persembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan persembahan kami masih kurang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan apa yang telah kami berikan akan berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pengutusan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 265. Nah adik-adik kalau belum tahu gerakannya, ikutin gerakan Kak Vicky sama Kak Putri ya. Oke siap? 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi kita akan masuk dalam berkat. Arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.